Mobil ambulans dirusak pendemo truk di Ring Road Solo, Karanganyar, Jawa Tengah saat melintas dan membawa orang sakit. Polisi berupaya membuka jalan namun terhalang truk yang melakukan aksi. Ambulans ini melintas di Jalan Ring Road Solo, Karanganyar saat membawa orang sakit. Namun ternyata ada pendemo truk Solo Raya. Sopir ambulan berniat ke rumah sakit Dr. On Kandang Sapi dan teradang pendemo yang menolak aturan zero over dimension load. Sopir berupaya mencari celah jalan namun tidak menemukan. Polisi berupaya membuka jalan namun tidak tembus. Tiba-tiba ambulans digedor sejumlah orang bahkan memberhentikan di depannya. Pelaku nekat naik ambulans di depannya. Belum cukup sampai di situ, para pelaku juga merusak ambulans. Padahal ambulans sudah membunyikan sirine sesuai aturan. Para pelaku diduga menyangka ambulans dalam kondisi kosong. Ambulans terpaksa berhenti dan memanggil ambulan lain yang menjemput orang yang akan dibawa ke rumah sakit Dr. On Solo. Ratusan sopir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas Jalan Semarang, Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang Zero Over Dimension Overload atau ODOL. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin. Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai Zero Over Dimension Overload atau ODOL di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi. Masa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara aksi demo ratusan sopir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Mereka menuntut truk over dimension overload bisa tetap beroperasi. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalur Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Tugas Satlantas Polres Pemalang mengalihkan arus menggunakan jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Aksi ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan zero. Mereka tidak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero ODOL. Mereka menuntut agar truk over dimensi overload atau ODOL bisa tetap beroperasi. Truk ODOL sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan supir. Gimana penjelasannya? Kami akan fasilitasi, kami akan komunikasikan dengan anggota dewan, menjaga kelancaran arus lalu lintas yang lainnya. Setuju? Ya. Baik, ya. Kemudian Seorang bocah terseret motor saja di korban perampasan di Lampung. Sebelum beraksi, pelaku mendekati korban dan menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya. Beginilah rekaman CCTV saat korban berusaha mempertahankan motor yang dirampas pelaku hingga terseret hingga mengalami luka-luka di Jalan R.A. Rashid Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban ialah seorang anak laki-laki 10 tahun. Pelaku pun bertindak cepat dan memburu pelaku.
Alhasil satu pelaku, PS, sebagai eksekutor berhasil diamankan setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor turut diamankan. Motor korban juga telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara diskotlet. Pelaku mengaku sebelumnya kerap melihat korban mengendarai motor sendirian. Tak hanya itu, pelaku menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya demi bisa mengelabui korban. Nah, akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Nah, di tengah perjalanan di TKP, pelaku ini sempat Polisi saat ini memburu rekan pelaku TE yang merupakan residivis dalam kasus curanmor juga. Atas perbuatannya, pelaku PS dijerat pasal berlapis, ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka penganiayaan pedagang gas di Labuan Deli, Sumatera Utara hingga kini belum ditahan Kejaksaan Negeri. Padahal polisi telah menetapkan 2 tersangka meski ditangguhkan. Video penganiayaan Arif warga Pelita 4, Sidorami Barat 2, Medan Perjuangan dianiaya ayah dan anak di pasar MNCT Deli Serdang viral di media sosial. Korban melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Medan Tembung. Penganiayaan yang dilakukan bulan November 2024, namun hingga kini kasusnya tak berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka, namun ditangguhkan dan belum ditahan kejaksaan. Korban berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota unit reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap seorang wanita janda anak 3 yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil meraup pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut laporan polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya, dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini, yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Nah, kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan.